Oke, sebelum kita masuk ke materi induksi matematika, perhatikan pola bilangan berikut ini. Dimana 1 itu sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 2 hasilnya sama dengan 3, berikutnya 1 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 6, kemudian 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya adalah 10, berikutnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya adalah 15. Nah, perhatikan pada barisan yang pertama, di mana 1 sama dengan 1 ini bisa kita peroleh juga dari setengah dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 2. Oke, kemudian pada baris kedua di sini ada 3, di mana 3 ini bisa kita peroleh dari setengah dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3. Kemudian pada baris ketiga, 6 ini juga bisa kita peroleh dari setengah dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 4. Berikutnya pada baris keempat, 10 ini bisa juga kita peroleh dari setengah dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 5. Nah, untuk yang 15 ini juga bisa kita peroleh dari setengah dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 6. Perhatikan pada baris yang pertama, di mana 1 sama dengan setengah kali 1 kali 2 ini bisa kita tuliskan juga menjadi setengah dikalikan dengan 1 dikalikan dengan, ingat 2 itu penjumlahan dari 1 ditambah 1. Kemudian pada baris kedua, setengah kali 2 kali 3 ini juga bisa kita tuliskan setengah dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3 itu dapat diperoleh dari 2 ditambah 1. Pada baris ketiga, setengah kali 3 kali 4 ini sama dengan setengah dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 ditambah 1. Pada baris keempat, setengah kali 4 kali 5 juga bisa kita tuliskan sebagai setengah dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 4 ditambah 1. Kemudian setengah kali 5 kali 6 ini bisa kita tuliskan setengah dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 ditambah 1. Oke, di sini terlihat jelas polanya ya. Nah, apakah pola tersebut juga berlaku untuk setiap bilangan asli n sedemikian sehingga 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah n hasilnya akan sama dengan setengah dikalikan dengan n dikalikan dengan n plus 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa metode pembuktian dalam matematika. Di antaranya yang pertama adalah pembuktian langsung, kemudian ada pembuktian tidak langsung, bisa menggunakan kontradiksi. Kemudian yang ketiga adalah induksi matematika yang akan kita pelajari nantinya, di mana induksi matematika ini bisa digunakan dalam deret bilangan, kemudian keterbagian, dan pertidaksamaan. Nah, pada video yang pertama ini kita akan membahas pemanfaatan induksi matematika dalam deret bilangan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian dari induksi matematika. Nah, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal tadi, induksi matematika merupakan suatu metode membuktikan bahwa suatu pernyataan matematika itu berlaku untuk setiap bilangan asli. Misalkan Pn itu adalah proposisi yang dinyatakan berlaku untuk setiap bilangan asli n, maka langkah-langkah untuk membuktikannya menggunakan induksi matematika diantaranya yang pertama adalah dengan menunjukkan Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Setelah itu masuk ke langkah yang kedua, yaitu dengan mengasumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k. Selanjutnya langkah yang ketiga itu adalah membuktikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, jadi ini adalah 3 langkah-langkah membuktikan menggunakan induksi matematika. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini kita akan mencoba membuktikan pernyataan di awal tadi. Kita akan membuktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah n sama dengan setengah n kali n plus 1 berlaku untuk setiap bilangan asli n. Nah, untuk pembuktiannya, langkah yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Nah, perhatikan untuk n sama dengan 1.
N-nya di sini adalah 1. 1 sama dengan, kita masukkan ke rumusannya, 1 sama dengan setengah dikalikan dengan N. N-nya kita ganti dengan 1, dikalikan dengan N plus 1. Jadi dikalikan dengan 1 plus 1. Kita memperoleh 1 sama dengan setengah dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi 1 sama dengan setengah kali 1 kali 2 hasilnya adalah 1. 1 sama dengan 1. Nah, pernyataan ini jelas benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu dengan mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K. Jadi, 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K akan sama dengan setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan K plus 1. Dan ini kita asumsikan benar. Baru setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K plus 1 itu terbukti benar. Perhatikan, 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K plus 1 ini bisa kita tuliskan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K, kemudian kita tambah lagi dengan K plus 1. Perhatikan, 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K, ini tadi kita sudah memperoleh rumusannya pada langkah kedua. Ini tadi diasumsikan sebagai setengah dikalikan dengan K dikalikan dengan K plus 1. Nah, kemudian kita tambah lagi dengan K plus 1. Perhatikan di sini setengah K kali K plus 1 ditambah K plus 1 sama-sama mempunyai faktor K plus 1. Jadi K plus 1-nya bisa kita keluarkan. Kemudian K plus 1 supaya jadi setengah K kali K plus 1 kita kalikan dengan setengah K. K plus 1 supaya jadi K plus 1 kita kalikan dengan 1. Jadi setengah K ditambah 1. Ini adalah faktornya. Kemudian perhatikan di sini, ini sama dengan K plus 1. Setengah K ditambah 1, ini kita samakan penyebutnya menjadi setengah K ditambah 1 itu 2 per 2. Oke, sama dengan K plus 1 dikalikan dengan, perhatikan 1 per 2K ditambah 2 per 2 sama-sama mempunyai faktor 1 per 2. Kita keluarkan faktornya 1 per 2, kemudian kita kalikan dengan K plus 2 seperti ini. Sama dengan kita taruh setengahnya di depan menjadi setengah dikalikan dengan K plus 1 kali K plus 2 sama dengan setengah dikalikan dengan K plus 1. Ingat, K plus 2 ini juga bisa kita peroleh dari K plus 1 ditambah 1. Nah, jadi dari sini kita memperoleh bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K plus 1 ini hasilnya sama dengan setengah dikalikan dengan K plus 1 dikalikan dengan K plus 1 ditambah 1. Nah, jadi terbukti ya untuk N sama dengan K plus 1. Nah, oleh karena 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah N sama dengan setengah N kali N plus 1 ini terbukti benar untuk N sama dengan 1, dan berdasarkan asumsi rumus berlaku untuk N sama dengan K lebih dari 1, ternyata rumus itu berlaku untuk N sama dengan K plus 1, maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah N sama dengan setengah kali N plus 1 berlaku untuk setiap N bilangan asli. Nah, seperti itu ya langkah pembuktiannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kita akan membuktikan bahwa ditambah 2, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 3, sampai ditambah 2 pangkat N-1 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1, berlaku untuk setiap bilangan asli N. Oke, kita masuk ke pembuktian langkah yang pertama. Kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Perhatikan untuk N sama dengan 1,
Kita masukkan ke rumusannya. Di sini 2 pangkat N dikurangi 1. N-nya kita ganti dengan 1. Menjadi 2 pangkat 1 dikurangi 1. Ini sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 1 dikurangi 1. Oke, 2 pangkat 1 dikurangi 1 berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 1 di sini 2 dikurangi dengan 1. 2 pangkat 0, ingat semua bilangan kecuali 0, jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Nah, jadi ini jelas benar ya untuk langkah yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah pembuktian yang kedua, yaitu dengan mengasumsikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K. Jadi, 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai ditambah 2 pangkat K min 1 sama dengan 2 pangkat K dikurangi dengan 1. Ini adalah pernyataan yang kita asumsikan benar. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Kita akan membuktikan bahwa pernyataan itu berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Jadi akan dibuktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai ditambah 2 pangkat K plus 1 min 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurangi dengan 1. Oke, perhatikan. Di sini 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai ditambah 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1. 2 pangkat K plus 1 min 1 ini bisa kita tuliskan 2 pangkat K, sehingga ini sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai ditambah 2 pangkat K. Oke, perhatikan. 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai ditambah 2 pangkat K. Ini bisa kita tuliskan ulang menjadi 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai ditambah 2 pangkat K min 1 ditambah dengan 2 pangkat K. Nah, perhatikan 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 sampai ditambah 2K pangkat min 1 ini tadi kita sudah memperoleh di langkah yang kedua. Ini kita asumsikan sebagai 2 pangkat K dikurangi 1, ya kan? Baru kita tambah lagi dengan 2 pangkat K. Jadi kita memperoleh 2 pangkat K dikurangi 1 ditambah 2 pangkat K. Atau bisa kita tuliskan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K dikurangi dengan 1. 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ini bisa kita tuliskan jadi 2 kali 2 pangkat K. Kemudian kita kurangi dengan 1. Oke, lihat di sini ada 2 kali 2 pangkat K. 2 ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 1 ya. Kemudian karena basisnya udah sama yaitu 2, berarti 2 kali 2 pangkat K ini bisa kita tuliskan 2 pangkat K ditambah dengan 1. Sifat eksponen kan? Kemudian kita kurangi dengan 1. Nah, jadi terbukti bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai ditambah dengan 2 pangkat K plus 1 min 1 itu sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Nah, ini terbukti. Oleh karena 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai ditambah 2 pangkat N min 1 itu sama dengan 2 pangkat N min 1 ini terbukti benar untuk N sama dengan 1 dan berdasarkan asumsi rumus berlaku untuk N sama dengan K lebih dari 1, ternyata rumus itu berlaku untuk N sama dengan K plus 1, maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 sampai ditambah 2 pangkat N min 1 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 berlaku untuk setiap N bilangan asli. Nah, seperti itu ya. Contoh soal yang ketiga.
Buktikan bahwa 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah 1 per n kali n plus 1 sama dengan n per n plus 1 berlaku untuk setiap bilangan asli n. Oke, langsung saja kita ke pembuktiannya. Langkah yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Perhatikan untuk n sama dengan 1, kita masukkan ke polanya 1 per n kali n plus 1, n-nya kita ganti 1 menjadi 1 kali 1 plus 1 sama dengan n per n plus 1, berarti 1 per 1 ditambah 1. Oke, kita selesaikan. Di sini 1 per 1 dikali 1 tambah 1, berarti 1 dikalikan dengan 2 sama dengan 1 per 1 tambah 1 berarti 1 per 2. Oke, di ruas kiri kita memperoleh 1 per 1 kali 2 hasilnya setengah sama dengan setengah. Nah, ini jelas benar ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Jadi kita akan mengasumsikan pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Jadi 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah 1 per k kali k plus 1 sama dengan k per k plus 1 ini kita asumsikan benar. Nah, baru setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita akan membuktikan pernyataan tersebut berlaku untuk n sama dengan k plus 1. Jadi kita akan membuktikan bahwa 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah 1 per k plus 1 dikalikan dengan k plus 1 plus 1 itu sama dengan k plus 1 per k plus 1 ditambah 1. Oke, perhatikan pembuktian berikut. Di sini 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah 1 per k plus 1 kali k plus 1 plus 1 itu sama dengan 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah 1 per k kali k plus 1. Kemudian kita tambah lagi dengan 1 per k plus 1 kali k plus 1 plus 1. Nah, lihat di sini 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah 1 per k kali k plus 1 ini berdasarkan asumsi pada langkah yang kedua tadi, kita asumsikan ini hasilnya adalah k per k plus 1. Nah, baru kemudian kita tambah dengan 1 per k plus 1 dikalikan dengan k plus 1 plus 1. Oke, di sini penyebutnya belum sama ya, jadi kita samakan penyebutnya adalah k plus 1 dikalikan dengan k plus 1 plus 1. Oke, di sini yang semula penyebutnya k plus 1 menjadi k plus 1 dikalikan dengan k plus 1 plus 1, berarti yang pembilang juga kita kalikan dengan k plus 1 plus 1. Jadi k kita kalikan dengan k plus 1 plus 1. Ditambah 1 per k plus 1 kali k plus 1 plus 1. Oke, di sini kita sederhanakan. Yang untuk pembilang k dikali k plus 1 hasilnya adalah k kali k plus 1. Kemudian k kali 1 hasilnya adalah k, kemudian kita tambah dengan 1. Oke, kita pindah atas aja seperti ini. Jadi dari sini kita memperoleh k kali k plus 1 ditambah k plus 1 per k plus 1 kali k plus 1 plus 1. Perhatikan untuk pembilangnya di sini sama-sama mempunyai faktor k plus 1. Jadi k plus 1-nya ini bisa kita keluarkan. K plus 1, kemudian K plus 1, jadi K kali K plus 1 ini kita kalikan dengan K. K plus 1, jadi K plus 1 kita kalikan dengan 1. Per K plus 1 kali K plus 1 plus 1. Perhatikan di sini ada
K plus 1 per K plus 1. Jadi bisa kita sederhanakan dan kita memperoleh hasilnya sama dengan K plus 1 per K plus 1 plus 1. Nah, jadi dari sini kita memperoleh bahwa 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah 1 per K plus 1 kali K plus 1 plus 1 itu sama dengan K plus 1 per K plus 1 plus 1. Nah, jadi terbukti ya. Nah, oleh karena 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah 1 per N kali N plus 1 sama dengan N per N plus 1. Ini terbukti benar untuk N sama dengan 1. Dan berdasarkan asumsi rumus berlaku untuk N sama dengan K lebih dari 1. Ternyata rumus itu juga berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Maka berdasarkan hal-hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 sampai ditambah 1 per N kali N plus 1 sama dengan N per N plus 1 itu berlaku untuk setiap N bilangan asli. Nah, seperti itu ya.